Hai para sunalers, kumakabarna damang sadayan. Pada episode kali ini, kita akan membahas alur cerita dari film God of War Zhao Zilong tahun 2020. Zilong atau Yan Zhao, nama itu pasti tidak asing lagi bagi kalian player Mobile Legends. Tapi tahukah kalian bahwa Zilong bukan hanya karakter fiksi semata yang hanya di sebuah game. Zilong merupakan seorang kesatria bersenjatakan tombak itu memang pernah ada dalam sejarah, tepatnya pada dinasti Han di negeri tirai bambu, dan kisah sejarah Zilong juga telah diabadikan melalui sebuah film ini. Untuk teman-teman yang suka dengan konten di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan dengan video terbaru di channel ini. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Ceritanya diawali dengan dua kubu yang saling bertempur. Lalu datanglah pasukan berkuda yang dipimpin oleh Zilong. Zilong dikisahkan sebagai seorang kesatria yang handal dalam pertempuran menggunakan tombaknya. Zilong memimpin kelompok pasukan yang diberi nama Pasukan Kuda Putih. Zilong dan pasukannya sangat solid di dalam pertarungan dan membuat mereka memenangkan perang tersebut. Namun setelah perang, Zilong memutuskan untuk keluar dari pasukan kerajaan dengan alasan kematian kakaknya. Zilong selama 7 tahun tinggal di sebuah desa bernama Changsan. Kemudian scene berlanjut, satu wanita bernama Xiaofan nampak mengendap-endap memasuki sebuah rumah. Xiaofan terkena jebakan dan ternyata pemilik rumah tersebut adalah Zilong. Xiaofan adalah teman lama Zilong di pasukan Kuda Putih. Zilong lalu menanyakan kabar tentang pasukan Kuda Putih yang dulu ia pimpin. Xiaofan kemudian menjelaskan hanya tersisa 6 orang dan mereka telah menjadi bandit setelah keluar dari pasukan tersebut. Saat mereka berdua tengah berbicara, tiba-tiba muncul seorang bocah yang bernama Ling Er dan ia memberitahu Zilong bahwa si pejabat korupsi datang ke desa dengan membawa banyak pasukan. Kemudian Zilong pergi menemui pemimpin pasukan tersebut lalu menanyakan maksud dari kedatangan mereka. Dan ternyata kedatangan mereka hanya untuk mencari Xiaofan karena ia telah berusaha membunuh jenderal. Pemimpin pasukan itu telah mengetahui bahwa Xiaofan sedang bersembunyi di rumah Zilong. Namun pada akhirnya Zilong berhasil mengusir pasukan tersebut. Lalu pimpinan pasukan itu menginfokan kepada seorang jenderal yang bernama Xia Huan. Kemudian di malam harinya, Zilong, Xiaofan, dan Ling Er mencoba pergi dari desa demi keselamatan mereka. Namun tiba-tiba pasukan berhasil mengejar mereka dan menembak 3 anak panah sekaligus. Zilong berhasil menangkis anak panah yang mengarah ke dirinya. Namun sayangnya, Ling Er terkena salah satu dari anak panah tersebut dan akhirnya meninggal. Lalu muncullah Xiaohen di hadapan Zilong. Zilong murka atas apa yang telah dilakukan pasukan tersebut. Lalu ia mengeluarkan tombak yang ia bawa dan menyerang Xiaohen. Sementara Xiaofan menghadapi pasukannya. Xiaohen berhasil mengalahkan Zilong dan mendorongnya jatuh ke jurang, sementara Xiaofan telah tertangkap. Scene berlanjut di keesokan paginya. Zilong telah diselamatkan oleh seseorang yang kebetulan lewat. Kemudian seseorang tersebut membawa Zilong ke sebuah tempat untuk mendapatkan perawatan. Di tempat itu, Zilong melihat pasukan yang sedang berkumpul. Pasukan itu adalah bawahan dari Liu Bei, yaitu orang yang dulu memimpin Zilong pada peperangan. Kemudian, Zilong kembali bertemu dengan Liu Bei. Setelah membicarakan berbagai hal, Zilong pada akhirnya kembali mengikuti Liu Bei.
Sementara itu, di lain tempat, Hawen nampak sedang memohon ke Perdana Menteri dengan meminta 5.000 pasukan berkuda dengan janji bahwa dalam 1 bulan ia akan menaklukkan Qingzhou. Kemudian Perdana Menteri yang bernama Lou Gui tersebut muncul dan berkata bahwa ia akan memberi permintaan Hawen asalkan ia bisa membunuh Liu Bei. Scene kemudian berlanjut di sebuah ruang tahanan. Salah satu mantan prajurit kuda putih yang bernama Liang Han tanpa hendak sedang mengecek keadaan Xiao Fan yang berada di penjara. Setelah mereka saling menyapa, seorang pengawal tahanan kemudian berkata, "Jika ingin wanita ini bebas, maka bawalah kepala Liu Bei ke sini." Itu adalah keinginan dari Perdana Menteri. Sebelum pergi, Xiao Fan berbisik ke Liang Han dengan mengatakan sesuatu. Kemudian, scene berlanjut saat malam hari di kediaman Liu Bei. Salah satu bawahan Liang Han yang juga merupakan mantan pasukan kuda putih bernama Gao Miao menyusup masuk dan membuat kekacauan. Alasan dia melakukan hal tersebut karena perintah Liang Han untuk mendapatkan kepala Liu Bei demi membebaskan Xiao Fan. Namun usahanya digagalkan oleh Zilong. Gao Miao terkejut karena melihat mantan pemimpinnya juga berada di tempat tersebut. Setelah berhasil menumpukan Gao Miao, Zilong memohon kepada Liu Bei untuk mengampuni Gao Miao. Zilong tak bisa bertanya berbagai hal kepada Gao Miao karena lehernya terluka pada masa peperangan yang mengakibatkan ia tak bisa lagi untuk berbicara. Lalu Zilong meminta Gao Miao untuk membawanya menemui pasukan kuda putih yang lain. Kemudian Gao Miao menuntun Zilong untuk menemui semua mantan pasukan kuda putih yang tersisa. Saat mereka telah sampai, Zilong melihat sebuah kotak kecil yang tergeletak di tanah. Zilong berusaha mendekati kotak tersebut. Namun Liang Han muncul dengan berkata sesuatu yang tidak dimengerti oleh Zilong. Ketika Zilong membuka kotak itu, ia terkejut karena isi kotak tersebut adalah kepala Xiao Fan yang telah terbunuh. Alasan mengapa Xiao Fan dibunuh karena mereka telah gagal membawa kepala Liu Bei sebagai tebusan untuk membebaskan Xiao Fan. Kemudian Liang Han dan rekan-rekannya pergi meninggalkan Zilong yang sedang bersedih. Sementara di lain tempat, Paman Hao Hen menghadap Perdana Menteri. Ia diberi sebuah ramuan bunga oleh Perdana Menteri. Ia memberi ramuan tersebut untuk Hao Hen dan mengatakan jika seorang telah meminum ramuan tersebut, maka ia tidak akan lagi merasakan sakit. Kemudian scene berlanjut saat Liu Bei memimpin pasukan dan orang-orangnya untuk pergi ke Jiangxia. Di saat itu juga, Zilong diberi sebuah tombak perak baru oleh adik Liu Bei karena tombak lamanya telah patah saat pertarungan melawan Hao Hen. Tak lama berselang, muncullah pasukan Hao Hen kemudian menyerang orang-orang Liu Bei. Saat pertempuran tersebut, istri Liu Bei mencoba melarikan diri bersama anaknya yang masih bayi. Liu Bei kehilangan jejaknya dan tak tahu kemana mereka pergi. Zilong kemudian menyelamatkannya dan membawanya ke tempat persembunyian bersama yang lain. Liu Bei sangat khawatir dengan keadaan istri dan anaknya dan mencoba mencarinya sendirian. Zilong menghentikan Liu Bei dan mengatakan bahwa ia yang akan pergi mencarinya. Istri Liu Bei telah melarikan diri ke sebuah desa yang telah hancur. Saat ia hampir tertangkap, lalu muncullah Zilong yang datang menyelamatkannya. Setelah Zilong berhasil mengalahkan pasukan tersebut, ia sampai di sebuah tempat pada malam harinya. Di tempat itu, ia telah disambut oleh Liang Han dan teman-temannya. Zilong menghiraukan perkataan Liang Han dan tetap mencari asal suara tangisan bayi. Setelah mencari kesana kemari, ia pun menemukan anak Liu Bei yang disembunyikan oleh Liang Han. Saat Zilong akan membawa bayi tersebut pergi, Liang Han menghadangnya dan menanyakan berbagai hal. Lalu terjadilah perkelahian di antara mereka. Saat Liang Han telah mendengar semua jawaban yang ia inginkan, ia pun kembali memihak Zilong dan mengikutinya.
Liang Han sempat ragu kepada Zilong yang dulu tiba-tiba pergi meninggalkan pasukan kuda putih yang kemudian melantarkannya Liang Han dan yang lainnya. Namun kini Liang Han kembali yakin kepada Zilong. Mereka pun berkumpul mengelilingi perapian sambil bernostalgia. Hingga pada keesokan paginya, saat Zilong dan yang lain akan pergi ke tempat Liu Bei, langkah kaki mereka terhenti saat melihat Gao Miao tengah tergantung. Saat mereka hendak menurunkannya, tiba-tiba anak panah meleset ke arah tubuh Gao Miao dan langsung membuatnya mati. Tak lama berselang, muncullah pasukan yang mengepung mereka dan pasukan tersebut dipimpin oleh Wen. Pertarungan pun terjadi di antara mereka. Zilong kemudian menghampiri Howen yang sedang duduk berdiam diri dan kembali memulai pertarungan. Saat Howen merasa dirinya terpojok, ia lalu melepas semua zira yang menempel pada tubuhnya. Zilong kemudian terkejut melihat tubuh Howen yang hampir separuhnya berwarna hitam. Dan warna hitam tersebut adalah efek dari ramuan yang diberikan oleh Perdana Menteri. Karena telah meminum ramuan tersebut, kini Howen tak akan merasakan sakit lagi. Karena kekuatan yang besar yang dimiliki Howen, Zilong pun terjatuh dan kalah. Namun saat hendak pergi meninggalkannya, Zilong kembali teringat kenangan yang bersama Ling Er. Ia pun kembali bangun dengan cahaya terang dan secara ajaib para pasukan kuda putih yang telah gugur kembali muncul di belakang Zilong. Dan di saat yang bersamaan, semua pasukan Howen juga nampak bersiap di belakang Howen. Namun kali ini Zilong berhasil membunuh Howen dengan serangan kilat menggunakan pedang Howen yang terlepas. Pertarungan pun selesai, hanya Zilong yang masih bertahan hidup. Ia pun kembali meraih anak Liu Bei dan membawanya pulang. Dan cerita pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silakan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit, urang dari Ningali Film. Siotong undur diri dan salam Sundadas.